Otherworldly Evil Monarch, Bab 209. Judul, Kamu akan berharap kamu tidak mengatakan itu. Tuan Muda Jun agak bingung. Sejauh yang dia ketahui, apakah aku benar-benar terlihat menakutkan? Maksudku, lihat saja gadis ini, dia sepertinya akan mulai menangis sebentar lagi. Jarak antara kedua belah pihak tidak jauh, dan langkah kecil Tuan Muda Jun ke depan jelas membuat mereka semakin dekat. Yan Meng, jangan panik. Aku akan memenggal kepala bajingan tak tahu malu ini dengan pedangku. Pemuda itu tersenyum saat dia berkata dengan percaya diri, dan kemudian perlahan mendekati Jun Moxie, setelah menghunus pedangnya, dan kemudian berteriak. Kamu bajingan tak tahu malu, melangkah maju dan kau terima kematianmu. Melihat pedangnya yang mengilat membuat Jun Moxie semakin muram, dan kemudian kata-katanya hanya membuatnya semakin marah, dan bagaimana aku bisa tidak tahu malu? Bukankah orang ini jelas-jelas menindasku? Kamu mungkin ingin menindas orang lain, tetapi kamu jelas menemukan orang yang salah hari ini. Kamu tidak dapat melindungi diri sendiri, dan kamu memberitahu wanita ini bahwa kamu akan membunuh orang asing bertopeng untuknya? Ibumu benar-benar melahirkan seorang bajingan. Sialan, aku akan tunjukkan. Kamu akan menyesali ini selamanya. Perasaan kegembiraan awal Tuan Muda Jun telah lama mereda, dan malah digantikan oleh rasa marah, dan karenanya ia mengambil beberapa langkah besar ke depan, merasa perlu untuk mengajari anak muda yang sombong ini sebuah pelajaran. Saat dia berjalan maju, dia tiba-tiba merasakan angin sejuk membekukan tubuhnya, dan terpaksa melihat ke bawah pada saat yang mengejutkan itu. Kamu bajingan yang sebenarnya, Tuan Muda Jun balas berteriak, saat dia menutupi Moxie kecilnya dengan satu tangan. Dia akhirnya menyadari bahwa seluruh tubuhnya telanjang. Ini jelas jauh lebih memalukan daripada lari pulang telanjang tanpa menyadarinya. Tubuhnya telah dibakar sebelumnya ketika dia telah menjalani prosedur pemurnian oleh Flame of Primal Chaos, dan meskipun tubuhnya telah menerima manfaat yang sangat besar bahkan tanpa menderita luka bakar dari api, pakaiannya telah berubah menjadi abu dalam beberapa saat. Namun, tubuh Jun Moxie berada di bawah tanah pada saat itu, sementara kesadarannya berada di dalam pagoda Hongjun, itulah sebabnya dia tidak mengetahuinya. Dia tidak menyadari hal ini pada saat dia telah mencubit tubuhnya karena dia terlalu mabuk oleh kejadian yang tidak terduga, dan telah benar-benar melupakan semua hal lainnya karena itu. Setelah keluar dari pagoda Hongjun, Tuan Muda Jun berada dalam kerangka berpikir yang bersemangat saat menyadari bahwa kekuatannya telah berkembang pesat sehingga dia tidak menyadarinya, dan segera mendapati dirinya dikutuk dan dilecehkan sepenuhnya. Orang asing, selama transformasi mendadak dari merasa seperti pahlawan menjadi disebut bajingan, Jun Moxie sama sekali tidak menyadari bahwa dia berdiri telanjang bulat. Kamu adalah karakter yang tidak tahu malu sehingga kamu bahkan berpaling kepada pencuri yang berteriak sama kepada orang lain. Gadis muda itu terus menginjak kakinya sambil menutup matanya dengan erat. Kamu bajingan, dan kemudian kamu memiliki keberanian untuk menyebut orang lain nakal? Kamu benar-benar karakter yang tidak tahu malu. Meskipun Tuan Muda Jun memegangi Moxie kecil dengan satu tangan, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda rasa malu saat dia membuka mulutnya untuk bertengkar dengan jawaban sarkastik. Tidak ada yang nakal tentang seorang pria yang berlarian telanjang di jalanan. Kita dilahirkan telanjang, dan kita akan mati telanjang. Orang tua kita telanjang ketika mereka mengandung kita, mengapa orang tidak menyebut itu nakal? Namun, mata yang mengintip dari celah-celah jari mereka dan kemudian berteriak nakal adalah bajingan sejati yang mengganggu dunia ini. Aku tidak memintamu untuk melihatku, lalu mengapa kau menatapku? Kamu mencemarkan kepolosanku. Kamu adalah pencuri yang berteriak pencuri di sini, dan kemudian kamu memiliki keberanian untuk memanggilku bajingan? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Jun Moxie memutarbalikkan kata-katanya untuk memaksa logika dengan cara yang paling tidak masuk akal, mendukungnya dengan sangat tidak tahu malu. Kamu wanita muda, kamu yang bajingan sejati di sini. Tuan Muda Jun menganjurkan penalarannya yang tidak masuk akal dengan nada yang sama seperti gadis muda itu, tampaknya menirunya, dan telah meningkatkan standarnya ke ketinggian yang benar-benar baru dan tak tertandingi tanpa rasa malu. Kamu, Xiao Fengwu, cepat bunuh pria bejat ini. Dia menghinaku. Teriak gadis itu saat dia menginjak kakinya sekali lagi. Dia sebenarnya memiliki keberanian untuk menguliahiku, dan berani memanggilku bajingan setelah. Nama keluargamu adalah Xiao? Jun Moxie memutar matanya. Aku benci nama keluarga Xiao. Menurut pengalamanku, tidak ada hal baik yang pernah datang dari nama keluarga itu, jadi tidak mengherankan jika anak muda yang sombong dari nama keluarga yang penuh kebencian bertingkah seperti bajingan. Mengingat rasa sakit dan kesulitan yang dipaksakan kota badai perak pada pamannya jelas telah membuat Jun Moxie sangat sensitif terhadap satu nama keluarga itu. Pemuda bernama Xiao Fengwu tiba-tiba menjadi sangat marah dan berteriak. Bajingan tak tahu malu, kau benar-benar berani buka mulut dan bersikap kasar terhadap keluargaku? Aku akan mengambil hidupmu. Dia mengangkat pedangnya saat cahaya kemasan melintas dari tubuhnya.
Pemuda ini benar-benar telah mencapai alam Gold Swan. Mengingat usianya, bakatnya setidaknya setara dengan Li Yuran. Kekuatan seperti itu mungkin telah menyebabkan beberapa masalah kecil bagi Tuan Muda Jun sebulan yang lalu, tapi sekarang kekuatannya telah mengalami peningkatan besar, pada dasarnya dia bisa mengabaikan ancaman lawan. Saat Xiao Fengwu mengangkat pedangnya, sosok telanjang di depannya tiba-tiba menghilang, yang diikuti oleh hembusan angin dingin, dan segera ia menemukan wajahnya ditampar oleh tangan yang dingin, sementara selangkangannya secara bersamaan terasa sangat kuat. Kaki tubuh bagian atas pria itu meringkuk hingga ke kakinya seperti udang, sementara pedangnya jatuh ke samping. Suara cici dibuat saat sepotong kain robek dari jubahnya. Meskipun Xiao Fengwu tidak lemah, tapi dia masih kekurangan pengalaman bertarung yang praktis, dan tendangan Tuan Muda Jun telah membuat hati dan kandung empedunya berduka karena kesakitan. Pria itu berguling 3 kaki dan jatuh ke tanah, tetapi wajahnya terus menatap pria telanjang di depan. Dia menyaksikan pria telanjang dan tak tahu malu itu membungkus kain yang baru saja dia robek dari jubahnya sendiri di sekitar tubuhnya, dan kemudian dengan santai mengikat simpul, dan kemudian benar-benar melompat ke belakang dan ke depan 2 kali sambil memutar pantatnya untuk memeriksa apakah ada bagian yang tidak senonoh dari dirinya. Tubuhnya masih terlihat atau tidak, lalu menoleh ke depan lagi. Bagian atas tubuhnya masih telanjang, sementara kakinya yang ramping juga tetap terbuka karena kainnya hanya melingkari bahu lebarnya dan kemudian turun ke pinggangnya, membuat pakaiannya terlihat sangat bebas dan tidak terkekang tetapi masih cukup glamor menurut standar dunia ini. Penampilan orang ini benar-benar berubah dalam beberapa saat. Meskipun bibirnya yang tipis, alisnya yang miring, dan ekspresi senyumnya yang samar-samar sudah cukup untuk memicu rasa takut di hati siapapun, seseorang tetap tidak bisa tidak terpesona oleh gayanya. Dia baru saja dihadapkan pada saat-saat yang sangat memalukan, tetapi bahkan Tuan Muda Jun tidak tersipu sama sekali. Ini adalah bukti dari fakta bahwa ketidakberdayaannya telah mencapai titik di mana itu telah melampaui semua jenisnya sebelum dan sesudahnya. Gadis itu, yang berdiri di kejauhan dari pemandangan ini telah benar-benar lupa untuk menutupi matanya dari keterkejutan dari kejadian yang tiba-tiba ini, dan sekarang sedang menonton Jun Mo Xie dengan mulut merah kecilnya yang terbuka selebar mungkin tidak pernah. Setelah membayangkan bahwa temannya, seorang ahli alam Gold Swan, bakat tak tertandingi dari generasinya akan pernah ditundukkan hanya dengan setengah gerakan pria tak tahu malu ini. Meskipun wajah pria ini berlumuran lumpur, yang membuatnya agak sulit untuk mengakses penampilannya, tetapi cukup jelas bahwa dia cukup muda dalam usia, dan bahkan lebih muda dari teman sebayanya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa namamu, dan dari mana asalmu? Kamu datang ke kota Tianxiang dan benar-benar berani memprovokasiku. Apakah kamu mencoba menggali kuburanmu sendiri? Jun Mo Xie melangkah maju dalam langkah-langkah pendek karena pakaiannya yang sekarang membatasi pergerakan kaki panjangnya sampai batas tertentu. Kamu ingin mengajariku pelajaran dan kemudian membunuhku? Betulkah? Baiklah, pahamilah ini, kamu hanya hidup berkat sifat baikku, kalau tidak aku akan memotongmu dan akan menjatuhkan potonganmu ke depan pintu rumah nenekmu. Jun Mo Xie mengutuk, dan kemudian berbalik untuk pergi karena dia tidak berniat tinggal lebih lama lagi. Beraninya kamu, jangan pernah biarkan aku melihatmu di Silver Blizzard City, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu hidup. Xiao Fengwu berteriak, matanya memancarkan aura yang kejam dan jahat. Wah, kamu berdoa agar aku tidak menemukanmu lagi. Aku akan membantai seluruh keluargamu. Jika aku tidak membuat mereka lari dari rumah mereka sendiri, dan kemudian membantai mereka seperti anjing, maka aku bukan Xiao. Jun Mo Xie sudah bersiap untuk pergi ketika langkah kakinya terhenti di udara, matanya tiba-tiba berubah sedingin baja, dan dia membalikkan wajahnya untuk melihat Xiao Fengwu. Kota Blizzard Silver City, kamu berasal dari keluarga Xiao Silver Blizzard City? Nadanya sudah dingin, mendung, dan sangat suram. Ya itu betul. Xiao Fengwu meronta saat dia mencoba untuk berdiri dan tersenyum garang. Apa kau takut sekarang? Sudah terlambat. Kecuali jika kamu dan seluruh keluargamu berlutut dan memohon maaf kepadaku, aku akan membantai seluruh keluargamu di depan matamu. Itu bagus. Itu sangat baik. Jun Mo Xie perlahan mengangguk, wajahnya kusam tapi tidak marah. Karena itulah alasan dibalik kesombongan kamu, maka aku bukan keponakan pamanku jika aku tidak menghukummu. Kamu akan berharap kamu tidak mengatakan itu. Berlututlah di hadapanku. Xiao Fengwu mendapat kesan bahwa pria ini pasti akan menjadi lembut, dan dia akan mendapat kesempatan untuk menyelamatkan wajahnya sebagai gantinya, dan oleh karena itu, tentu saja tidak bisa menahan perasaan kebesarannya. Berlututlah di depanmu, pantatku. Jun Mo Xie tiba-tiba melangkah maju, dan menamparkan pria itu di wajahnya dengan tangan yang berat, dan mengirim pria itu jatuh beberapa langkah ke belakang, menyemburkan darah dari mulutnya. Jun Mo Xie mengikutinya, dan meninju 2 kali di setiap rongga matanya, melahirkan seekor panda raksasa.
Akan kutunjukkan. Aku akan tunjukkan. Aku akan melumpuhkanmu. Menurutmu Silver Blizzard City adalah kota hebat? Kamu mengancamku? Bang, pukulan. Kamu pikir kamu bisa menindasku karena nama keluargamu? Bang, tendangan. Kamu ingin menghancurkan seluruh keluargaku? Bang, bang, bang. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu. Aku tidak hanya akan menghajarmu. Aku akan menghancurkanmu. Bang, 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 bang. Kamu ingin aku berlutut dan meminta maaf? Bahkan jika nenekmu jatuh. Bang, 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 bang. Kamu bajingan. Kamu bajingan. Kamu bajingan. Junmo Xie menjambak rambutnya dan mengangkat tubuhnya yang gemetar ke atas saat dia mengutuk. Kamu bajingan. Dan kemudian melemparkannya ke tanah sekali lagi, dan mengulangi prosedur yang sama beberapa kali, dan kemudian menjambak rambutnya sekali lagi, yang entah bagaimana masih menempel di kulit kepalanya dengan menyakitkan, dan kemudian melihat wajahnya sekali lagi, dan kemudian membuat tubuhnya melayang. Pria itu jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya, tidak sadarkan diri. Tidak diketahui apakah hidup atau mati. Junmo Xie masih tidak berhenti, dan terbang setelah dari manusia sekali lagi, dan mulai memukul lebih banyak serangan ke tubuhnya, bahkan saat tubuh pria itu terus mengalirkan darah. Pemuda itu terbangun dari kondisi tidak sadarnya beberapa kali, tapi tenggelam kembali ke dalamnya karena tubuhnya tidak dapat mentolerir rasa sakit itu. Seorang pria terbaring di tanah, dan seorang pria yang hampir telanjang berdiri di atasnya dan memukulinya dengan cara yang gila-gilaan. Gadis muda itu bahkan tidak bisa mengedipkan matanya saat ini. Dia juga tidak bisa mengerti bagaimana temannya tiba-tiba berubah menjadi karung pasir manusia dalam beberapa saat. Hal-hal terjadi terlalu cepat, dan itu agak memusingkan baginya. Kepala gadis muda ini tidak bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini, dia juga tidak bisa memutuskan tindakannya sendiri. Siapa namamu? Junmo Xie menatapnya dengan tajam saat dia menghirup udara beberapa suapan, dan kemudian dengan ganas mengarahkan jarinya ke arahnya saat dia berteriak dengan suara kasar. Sialan, katakan padaku atau kamu mati. Wanita muda itu hampir menangis saat dia mencoba membuka mulutnya yang bergetar, sementara wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Aku, Otherworldly Evil Monarch, Bab 210, Judul, Jangan memanggilnya senior kamu lagi. Apakah kamu hantu? Junmo Xie tidak memikul tanda-tanda protektif terhadap jenis kelamin yang lebih adil, dan menatap dengan kejam padanya saat dia bertanya lagi. Siapa namamu? Aku, namaku Han Yan Meng. Aku sangat kuat, jangan berani-berani menyerangku. Gadis muda itu tampak sangat ketakutan yang agak terbukti karena wajahnya yang teduh giok berubah pucat. Sejak lahir, dia selalu diperlakukan dengan hormat kemanapun dia pergi. Dia tidak pernah merasa begitu diintimidasi sepanjang hidupnya. Pria ini adalah bibrida super dari bajingan dan pengganggu. Oleh karena itu, wajar jika wanita muda itu sangat ketakutan saat ini. Dia jelas tidak pernah membayangkan bahwa menyelinap keluar dari aula permata Magnificent untuk sedikit waktu bermain akan menghasilkan pertemuan dengan iblis seperti itu. Jantung gadis muda itu terus berdetak seperti drum, dan saat pikiran tentang berbagai kemungkinan berbahaya itu terlintas di benaknya, dia mulai gemetar lebih dan lebih menakutkan. Han Yan Meng, Junmo Xie tercengang. Orang ini dari keluarga Xiao Silver Blizzard City? Iya, dan kamu dari keluarga Han Yan Yao? Dia adalah kakak perempuanku. Jangan berani-berani menyerangku, kakakku sangat mencintaiku, dan dia sangat kuat. Han Yan Meng mengancam dengan suara gemetar, dan tampaknya cukup jelas bahwa dia hanya mencoba untuk mencegah dirinya dari pemukulan. Junmo Xie benar-benar tercengang pada saat ini. Jadi ini gadis yang ditunggangi Mu Suetong? Dia orang yang dia panggil sebagai putri kecil dari Silver Blizzard City? Itu akan membuatnya menjadi saudara ipar pamanku. Itu pada dasarnya berarti bahwa dia akan menjadi yang lebih tua suatu hari nanti. Bunuh aku sekarang. Apakah ini anjing pribadimu? Junmo Xie menunjuk ke arah Xiao Fengwu yang tampak menyedihkan saat dia bertanya. Tidak. Han Yan Meng dengan gugup melambaikan tangannya. Tidak, dia bukan anjing pribadiku. Han Yan Meng belum menyelesaikan kalimatnya ketika Tuan Muda Jun memotongnya di antara. Kamu belum mendidiknya sedikit pun. Dia bukan hanya anjing, tapi anjing liar. Gadis muda itu dengan cepat melambaikan tangannya untuk membedakan. Dia bukan anjing liar, dia seorang pria. Dia adalah seniorku, nama belakangnya Xiao, dan miliknya. Dia seorang pria? Aku tidak melihat begitu. Dia anjing. Junmo Xie sekali lagi menyela kata-kata gadis muda itu sambil menyekat tangannya dan menghadapi darah Xiao Fengwu. Aku bilang dia anjing, itu artinya dia anjing. Anjing liar yang tidak berpendidikan. Apakah kamu mengerti? Tidak, dia benar-benar bukan anjing, dia. Gadis muda itu selalu dimanjakan oleh keluarganya, dan belum pernah bertemu seseorang yang begitu kejam sepanjang hidupnya. Oleh karena itu dia jelas tidak tahu bagaimana caranya menghadapi situasi seperti itu,
dan kemudian tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Kamu, lihat, dia tidak memiliki ekor. Anjing memiliki ekor. Jadi itu artinya dia sebenarnya adalah manusia. Junmo Xie dibiarkan tercengang sekali lagi, ragu-ragu sejenak, dan kemudian tertawa, dan kemudian dengan sengaja berkata, "Kamu belum tahu ini, tapi ekornya dipotong. Bagaimana lagi mereka bisa membuatnya terlihat seperti manusia daripada seekor anjing?" Dia ingin mengatakan enak dipandang, tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, dan kemudian tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh tentang pria itu. Aku memukulinya dengan sangat keras, tapi dia masih bernafas. Dadanya naik turun secara ritmis, dan bahkan jarinya menunjukkan gerakan bawah sadar, dan sepertinya dia akan bangun setiap saat. Pikiran Junmo Xie meledak membuat beberapa perhitungan lagi. Kultivasinya sangat terbatas, jadi seharusnya tidak ada alasan mengapa dia bisa menahan pemukulan yang begitu berat. Apa yang terjadi di sini? Pasti ada yang aneh di balik semua ini. Dia mengencangkan kain pinggangnya, dan kemudian melangkah ke depan dan menempatkan dirinya di depan tubuh Xiao Fengwu, dan mulai mengukur tubuhnya dengan tatapan mengerutkan kening, dan kemudian tiba-tiba membungkuk sambil tertawa keras, dan kemudian merobek pakaian dadanya untuk mengungkapkan baju besi lembut, berkilau dan keperakan yang dikenakan Xiao Fengwu di dadanya. Junmo Xie meraih baju besi itu dengan tangannya dan mengerahkan kekuatan untuk merobeknya, tapi baju besi itu tetap di tempatnya. Sungguh hal yang luar biasa. Tuan muda Jun tanpa basa-basi menelanjangi pria itu, dan kemudian melepaskan baju besi lembut itu dari tubuhnya. Dia meraih pedang yang tergeletak di tanah, dan kemudian menusuk armor lembut itu dengan ujung pedang. Meskipun armornya sangat lembut dalam pembuatannya, itu masih dapat dengan mudah menahan ujung pedang, dan meskipun tidak ada kekuatan di balik tusukan itu, armor itu bahkan tidak memiliki goresan sedikit pun di atasnya. Sangat jelas bahwa satu-satunya alasan Xiao Fengwu bisa bertahan dari serangan gencar ini adalah karena dia mengenakan baju besi ini di tubuhnya. Xiao Fengwu terbaring tak sadarkan diri di tanah, dan tidak tahu bahwa ini sedang terjadi. Namun Junmo Xie sudah mengerti bahwa meskipun dia mampu mengalahkan pria ini hingga pingsan, dia tetap tidak akan bisa membunuhnya selama dia mengenakan baju besi ini. Han Yanmeng ingin maju dan menyelamatkan temannya, tetapi takut dengan kekuatan Junmo Xie, dan takut bahwa dia mungkin benar-benar menamparkan wajahnya yang mungkin akan membuatnya terbang keluar juga, dan karenanya mengundurkan diri untuk berjongkok di lantai, memegangi wajahnya, dan menangis tanpa suara. "Apa ini?" Junmo Xie bertanya pada Han Yanmeng, "Apa hal kecil yang jahat ini? Aku benar-benar ingin tahu." Baju besi ulat sutra. Han Yanmeng membuka kelopak matanya yang gemetar dan mulai menatapnya lagi dengan hati yang penuh keluhan. Dia begitu tidak tahu malu. Kulit tubuhnya sebenarnya sehalus kulitku, dan dia juga cukup tampan, tapi dia tetap tidak memiliki rasa malu atau keadilan. Dia sangat memalukan. Bagaimana seseorang bisa memperlakukan gadis seperti ini? Armor Snow Silkworm, ini hal yang bagus. Bagus, sangat bagus. Junmo Xie melihat armor itu dengan penuh kasih saat dia memutarnya berulang kali, lalu melemparkannya ke atas dan ke bawah. Han Yanmeng diam-diam memikirkan sesuatu dan mencoba menyembunyikannya dari refleksi di wajahnya, tetapi tidak bisa mencegah air matanya berhenti. Armor Snow Silkworm jelas merupakan harta yang sangat langka di daratan, tapi bukan hal yang tidak biasa di kelas tinggi Silver Blizzard City. Kenyataannya, kebanyakan orang memiliki satu baju besi seperti itu. Ini adalah salah satu harta yang dimonopoli Silver Blizzard City. Faktanya, ketika menyangkut barang-barang berharga, baju besi ulat sutra salju tidak ada yang istimewa bagi mereka karena mereka memiliki beberapa barang yang lebih canggih di gudang senjata mereka. Tuan muda Jun dapat menganalisis ini dengan sangat cepat, dan memperkirakan bahwa pemuda ini mungkin membawa beberapa harta yang sangat berharga. Barang berharga apa lagi yang dia bawa? Junmo Xie tidak sedang menatapnya saat ini, tetapi ekspresi wajahnya telah sedikit berubah sekarang. Gadis muda itu sangat tidak berpengalaman dalam urusan duniawi, dan meskipun dia hanya memikirkan sesuatu, tetapi tindakan bawah sadarnya menarik perhatian Tuan muda Jun, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia sedang memandang rendah padanya dengan jijik saat ini. Yang terbaik adalah armor Swan Silkworm, dan aku punya satu. Aku tidak memakainya. Han Yanmeng tiba-tiba terkejut melihat bahwa Junmo Xie yang berlumuran darah menatapnya, dan sangat takut dengan penampilannya sehingga jantungnya yang naif hampir berhenti berdetak, dan akhirnya memutuskan untuk mengatakan itu dia tidak mengenakan baju besi. Kurasa si penindas ini akan mencoba meraih armorku juga, dan mungkin benar-benar memukuli aku dan kemudian menelanjangiku dengan baju besi Swan Silkworm. Ulat sutra Swan, bagus, hehehe. Junmo Xie menatapnya dengan jahat, dan ledakan horor mencengkeram Han Yanmeng, yang segera mengangkat tangannya ke udara. Jangan khawatir, aku tahu kau memakai baju besi ulat sutra Swan itu, tapi aku tidak akan merampok seorang gadis. Aku sangat berbudaya seperti itu. Junmo Xie meliriknya saat semburan ketidakbahagiaan menguasai pikirannya,
jika aku bisa membersihkan keluarga Xiao, dan entah bagaimana cinta paman dan nona Han Yan Yao menemukan jalannya, dan mereka akhirnya menikah, maka kecil ini gadis akan menjadi seniorku dalam nama. Apakah aku akan memanggilnya bibi? Atau saudara ipar? Ah, ini sudah sangat mengganggu. Dan kemudian ada baju besi Suan Silkworm tepat di depanku, dan aku tidak bisa mengambilnya. Ini belum selesai. Jun Mo Xie mengulurkan tangannya, dan menarik pipinya, menakut-nakuti Han Yan Meng dalam prosesnya, dan kemudian dia tertawa jahat saat dia berbalik dan melesat pergi. Nona Han, hehe, aku dengar kamu memanggilnya senior. Jangan panggil dia senior kamu lagi, haha. Han Yan Meng menghela nafas lega saat melihat monster yang sombong itu akhirnya pergi, dan akhirnya mulai menenangkan diri. Dia menepuk dada mungilnya, dan kemudian menghela nafas, tapi segera mengerutkan alisnya karena dia tiba-tiba teringat kalimat terakhir yang dikatakan monster sebelum pergi. Mengapa? Ini jelas bukan? Dia dari keluarga Xiao, jadi kenapa aku tidak memanggilnya seperti itu? Aku benar-benar tidak mengerti ini. Sepertinya dari kata-kata pria ini bahwa dia semacam orang gila bela diri. Bagaimanapun, dia pasti tidak normal. Mata Han Yan Meng terbuka lebar dan bulat untuk sementara saat dia terus bergumam sendiri dalam kebingungan. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan akhir. Orang gila tidak berpikir dengan istilah yang sama seperti orang normal. Aku belum pernah melihat orang gila seperti itu sebelumnya. Angin musim gugur berangsur-angsur mulai naik lagi, dan karena luka Xiao Fengwu cukup serius, dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun ke akal sehatnya, meninggalkan Han Yan Meng yang tidak berpengalaman berdiri sendirian dalam keadaan bingung, dan saat dia berdiri di sana sendirian. Untuk jangka waktu yang meningkat, rasa takut terhadap hati juga meningkat. Namun, fenomena yang sangat aneh sedang terjadi pada saat ini. Saat angin musim gugur yang dingin bertiup, hutan maple perlahan menghilang, dan pepohonan perlahan berubah menjadi abu. Hutan sepertinya tidak mampu menahan dinginnya angin,